Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267, Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi pada pertemuan ke-6 yaitu objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia sementara, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengarah kepada hukum Islam, inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Sedangkan kalau misal hukum Islam, dia akan memberikan arahan kita untuk bagaimana terciptanya kedamaian di akhirat juga. Kemudian mengenai tujuan hukum Islam tersebut, merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin, adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi, dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, ada common law, yang juga dikenal sebagai Anglo-Saxon. Yang kedua, ada civil law, atau biasa disebut juga dengan Eropa kontinental. Yang ketiga, ada custom law. Yang keempat, ada Islamic law. Dan yang kelima, ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat dari studi hukum filsafat adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Dan yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Kemudian para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam menjadi 2 bagian. Yang pertama ada filsafat tasri. Filsafat tasri adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada yang pertama, ada dasar hukum Islam, dan yang kedua, ada prinsip-prinsip hukum Islam, dan yang ketiga, ada pokok-pokok hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. Dan yang keempat, ada tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima, ada kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian
Selanjutnya yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama ada rahasia-rahasia hukum Islam, kedua ada ciri khas hukum Islam, yang ketiga ada keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan yang keempat ada karakteristik hukum Islam. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.